Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Hari ini Pak San akan membahas terkait dengan salah satu materi parenting, yakni bagaimana hubungan orang tua dapat mempengaruhi pola pikir anak. Di sini juga bahwa anak kita selalu menilai bagaimana hubungan kedua orang tuanya berlangsung setiap hari. Ketika kita dalam lingkup keluarga memberikan peran-peran dan juga bagaimana kita memberikan suatu pemahaman untuk melakukan hal-hal berikut ini. Di sini juga kita telah menerapkan 4 hal yang selalu anak pelajari dalam hubungan kedua orang tuanya. Disimak ya. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kedua orang tuanya berkomunikasi. Pola komunikasi dan juga bagaimana keduanya berinteraksi dalam bentuk verbal itu adalah hal yang sangat dicontoh oleh anak-anak kita. Ketika kita dengan pasangan memberikan suatu gambaran bagaimana berkomunikasi atau secara tidak sadar kita berkomunikasi di depan anak-anak kita, di situ juga anak-anak kita akan melihat dan juga mencontoh, menilai bagaimana orang tuanya berkomunikasi dan juga bagaimana pola bahasa dan juga attitude orang tua ketika berkomunikasi, berbicara keras atau berbicara rendah, atau bagaimana kedua orang tuanya bersikap ketika mereka berkomunikasi. Yang kedua, yang dinilai oleh anak-anak kita dari hubungan kedua orang tuanya adalah bagaimana kedua orang tuanya membagi tanggung jawab. Ketika kedua orang tuanya berinteraksi di lingkungan keluarga dan juga saling bekerja sama dengan baik dalam mengelola tanggung jawab yang ada di rumah, di situ juga anak-anak akan menilai bagaimana orang tuanya dengan baik membagi tanggung jawab dan juga memberikan peran-peran itu agar seimbang. Ketika ayah lebih banyak tidur-tiduran memainkan HP, di situ juga akan sangat berpengaruh terhadap pola pemikiran anak. Anak akan berpikir bahwa laki-laki itu harusnya tenang dan duduk santai, ngopi dan tanpa memikirkan hal-hal yang ada di rumah. Ketika anak-anak lebih sering melihat ibunya kesusahan, di situ juga mereka akan berpikir bahwa mereka tidak ingin menjadi seorang ibu. Ketika anak perempuan melihat hal seperti itu, mereka akan memiliki kecenderungan traumatik terkait dengan bagaimana pola tanggung jawab seorang ibu yang terkesan akan sangat berat di dalam pemikiran mereka. Yang ketiga adalah hal yang juga sangat utama yang sering kita tidak pentingkan dalam konsep kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, yang biasanya akan sangat ditiru oleh anak adalah terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengekspresikan kasih sayang. Ketika ayah dan bunda lebih sering memberikan contoh-contoh bagaimana mengekspresikan kasih sayang seperti sebuah pelukan, seperti sebuah sanjungan, pujian, dan lain hal, itu juga akan memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa mengekspresikan kasih sayang bukanlah hal yang tabu, dan juga mereka tidak akan malu lagi terkait dengan bagaimana menyatakan kasih sayang terhadap orang tuanya, karena kedua orang tuanya dalam konteks hubungan keluarga di rumah sangat memberikan contoh dan teladan yang baik. Dan yang terakhir adalah hal yang sangat dicontoh oleh anak terkait dengan hubungan kedua orang tuanya adalah terkait dengan bagaimana manajemen pengelolaan emosi. Pengelolaan emosi yang dimaksud adalah bagaimana ketika ayah dan ibu merasa kecewa, anak-anak akan melihat sekali terkait dengan kemarahan orang tuanya dan juga kekecewaan yang diekspresikan secara langsung di lingkungan keluarga. Anak-anak yang menyimak ketika ayahnya membentak ibunya atau sebaliknya, dan juga bagaimana ayah juga memberikan umpatan-umpatan atau kata-kata kasar ketika emosi. Di situ juga anak-anak akan mencontoh dan juga menjadikan itu adalah sebagai hal yang lumrah terjadi, dan juga bagaimana mereka akan menjadikannya suatu attitude dalam kehidupannya. Disitulah biasanya anak-anak yang pemarah cenderung terlahir dari orang tua yang juga pemarah. Nah, tadi 4 hal dasar sekali yang sangat dicontoh oleh anak-anak kita dalam hubungan kedua orang tuanya di rumah. Ketika keluarga sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anak kita, di situ juga kita harus menyadari bahwa kita sedang mendidik anak kita dari sekecil apapun attitude yang sedang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan, dan apa yang kita katakan. Disitulah anak-anak adalah peniru yang ulung, dan keluarga adalah cerminan pertama anak-anak sebagai konsep kehidupannya. Sekian dari Pak San. Pak San masih tunggu request untuk tema-tema video selanjutnya dan diskusi kembali di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.